Kalau kita mencoba menelusuri perjalanan pewartaan Paulus, di bagian akhir Paulus pernah berjalan ke Asia Kecil yang dikenal dengan sekarang itu Turki. Dan di dalam kitab Wahyu disebut 7 gereja-gereja Asia Kecil. Memang Paulus pernah ke Kapadokia, Efesus, Laodikia, dan 7 dari gereja kecil itu adalah Efesus, Smyrna, Tiatira, Sardis, Laodikia, Philadelphia, Pergamus. Apa yang terjadi dengan gereja-gereja Asia Kecil? Kalau Anda datang ke Turki, tinggal batu-batu. Tidak ada gereja berdiri di sana. Bahkan komunitas Kristiani, entah itu Ortodoks ataupun Katolik Roma, hanya sedikit di Turki. Habis. Kalau kita datang ke Eropa, entah itu Spanyol, Prancis, Belanda, apalagi Jerman, gereja-gerejanya bagus, megah. Gereja Helena tidak ada apa-apanya coy. Cuma putih doang. Gereja-gereja di sana selalu dihiasi dengan gambar-gambar yang bagus. Bahkan di atap-atapnya pun selalu ada gambar Yesus dengan alam surga. Sehingga pada saat masuk ke sana itu kita seperti diserap oleh kesucian. Namun yang memprihatinkan, umatnya habis. Yang bisa cuma orang-orang tua yang tinggal nunggu dipanggil Tuhan. Orang-orang mudanya sudah tidak ke gereja lagi. Memang gereja-gereja Eropa penuhnya untuk yang datang foto-foto. Dan salah satu yang banyaknya orang Indonesia. Orang Indonesia itu ziarah, doanya sedikit, fotonya banyak, belanjanya lebih banyak. Maka kalau ziarah itu koper selalu beranak cucu. Bawanya 1, pulang 4. Jadi saudaraku, kenapa sampai demikian? Gereja kok ditinggalkan oleh orang muda kebanyakan. Mengapa? Rupanya orang muda itu sekarang sudah mendewa-dewakan yang namanya kebebasan, liberality. So, atas nama kebebasan, hidup saya terserah saya. Saya tidak mau diatur, saya tidak mau dikekang. Mau masuk neraka apa surga, terserah. Maka seluruh iman, ajaran iman pun dirasionalisasi oleh anak muda. Kan karena namanya kebebasan itu tidak mau diatur, tidak dikekang. Padahal di gereja banyak aturan. Kawin aja cuma sekali. Mereka inginnya berkali-kali kayak tikus atau kelinci. Gua senang kawin, gak senang ceraiin. Gua senang kawin, gak senang lepasin. Jadi yang penting saya bisa melepaskan dan melampiaskan kebebasan saya. Karena apa? Karena asik, enjoy, you know. Kan ada iklan toh, hidup itu harus enjoy. Maka kalau ke gereja harus enjoy. Berapa yang enjoy di sini? Coba angkat kaki yang merasa terpaksa datang ke sini. Angkat kaki semua. Jadi atas nama apa? Atas nama kebebasan, iman pun akhirnya dihitung-hitung secara ekonomis. Emangnya kalau sudah berdoa hidup semakin gampang? Emangnya kalau sudah berdoa pasti diberkati? Tidak ada jaminan toh? Tidak ada, kata saya. Lalu ngapain berdoa? Saya pernah cerita, saya itu syukur pada Allah, anak-anak muda, tolong jangan takut jadi pastor. Jangan takut, banyak untungnya daripada ruginya.
Ruginya cuma satu, nggak kawin doang. Dan kamu akan melihat bahwa nggak kawin itu bahagia. Karena wanita itu, menyulitkan dalam kehidupan. Saya itu walaupun hidup pas-pasan, tapi kalau diajak umat selalu ditraktir. Saya kemarin saja makan Padang di kilometer berapa? 100 waktu saya mau ke Semarang. Saya sendirian. Lalu makan. Tiba-tiba ada seorang ibu, Romo Eko ya. Boleh foto Romo? Oh boleh. Pas saya makan, ibu itu datang, sudah Romo, sudah dibayar. Oh sudah dibayar Bu, sudah. Aduh saya menyesal, karena saya cuma makan dengan kikil doang. Tahu ditraktir gua makan semuanya gitu ya. Kan kalau makan sendiri kan pas-pasan toh gitu ya. Suatu saat saya pun pernah diajak ke Tony Romas. You know Tony Romas itu mahal banget. Lalu pada saat steaknya sudah datang, lalu tiba-tiba mereka makan yang ngundang saya. Saya berdoa dulu. Anak yang di sebelahnya ngeliatin saya. Anaknya yang ngundang. Lalu setelah saya doa, anak itu nanyain, Romo, emangnya kalau doa sticknya berubah? Kata saya tuh, kalau anak orang lain gua udah bebesin kata saya ini. Terus saya mengatakan, tidak, sama aja. Romo ordernya tenderloin ya tetap tenderloin. Kata saya tuh. Terus kenapa berdoa? Nah, saya bersyukur pada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, saya bisa makan di Tony Romas. Karena kebaikan Tuhan. Lalu anak itu dengan tenang berkata apa? Saya bisa tiap hari makan di Tony Romas. Asam kata saya itu. Lihat, hati-hati. Kekayaan membuat engkau tidak butuh Tuhan lagi. Hati-hati. Karena engkau bisa membeli apapun. Engkau bisa puas dengan apapun. So enough. We do not need God anymore. Ada sebuah cerita lucu kemarin. Saya pergi ke resepsi Grand Hyatt. Cop. Semua yang datang pakai jas bagus. Gue pakai batik sendirian. Sampai malu. Dan batiknya itu pemberian umat lagi. Lalu masuk, tiba-tiba pada saat acara, ada seorang anak remaja, anak SMP lah, gelisah dia itu bolak-balik. Lalu saya dekatin, hai nak. Lalu dia tahu saya Romo karena saya yang memimpin Ekaristi. Romo, kenapa kamu? Saya lihat kau gelisah. Iya Romo, aku ini dipaksa mama untuk ikut resepsi. Karena di rumah cuma sendirian. Cici ikut, papa ikut, mama ikut. Aku gak berani sendirian. Besok ini Romo aku banyak ulangan, banyak PR belum selesai. Aku jengkel gak pulang-pulang mama ini. Aku nunggu mau pulang. Oh oke, baiklah. Semoga mama kamu bertobat. Tak lama kemudian saat pulang saya ketemu lagi dengan anak muda itu. Dan dengan ibunya. Lalu saya berkata, pulang? Ya Romo, akhirnya pulang. Ibunya tiba-tiba ngomong, Dede kan besok mau ulangan. Banyak tugas, coba minta doain sama pastor. Lalu si anaknya itu berkata apa? Mama, mau didoain sama paus juga tetap aja gak bisa kalau gak belajar. Kata dia itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat. Anak ini salah? Enggak. Mamanya salah? Dikit. Jadi doa itu tidak pernah mempermudah hidup kita. Ingat itu. Doa itu tidak pernah membuat kita menjadi mudah hidupnya. Bukan. Doa itu membuat kita menjadi bertahan. Ini yang penting. Bertahan dalam kebaikan. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Kita dituntut untuk bertahan.
Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengingatkan dalam bacaan Injil, di dalam panggilan kita untuk mengikuti Dia, akan kita menghadapi penganiayaan, kesulitan, penderitaan. Itulah bagian dari sebuah perjalanan iman. Bahkan seringkali yang membuat kita menderita, yang menganiaya kita pun kadang-kadang saudara-saudari seiman kita. Banyak orang yang akhirnya ngambek, tidak mau ke gereja lagi karena melihat keburukan teladan dari pemuka-pemuka jemaatnya, termasuk keburukan teladan dari pasturnya. Mereka lupa, jangan mengikuti oknum, ikuti Yesus. Kalau mengikuti oknum, kita akhirnya akan up and down dalam mengikuti Tuhan. Sekali lagi, mari kita belajar bertahan dalam hidup iman kita. Di saat Anda mulai lelah, lemah, dan hampir jatuh, tetap pandang Allah. Dialah sumber kekuatan, penghiburan, dan keteguhan hidup kita.